Saudara, warga terus diimbau untuk tidak panik setelah virus corona terdeteksi menjangkiti warga. Kenali terhadap ciri-ciri terpapar virus corona dan apa bedanya dengan influenza dan juga flu biasa. Influenza dengan flu biasa itu dua hal yang berbeda. Sesuai data yang dikutip dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ciri dasar pasien yang diduga terpapar virus corona antara lain demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Diikuti batuk, hanya batuk, termasuk pernafasan yang cepat dan tidak teratur, tanpa hidung yang meler. Sementara mereka yang terpapar influenza dapat dikenali dengan ciri dasar demam, batuk, hidung meler, dan bersin-bersin. Yang artinya berbeda pada saat terpapar corona yang hanya mengalami demam dan batuk tanpa hidung meler. Saya garis bawahi itu. Lalu apa yang bedanya dengan flu biasa? Pertama, tidak menimbulkan demam pada flu biasa, namun batuk, hidung tersumbat, bersin, dan biasanya diikuti dengan tenggorokan yang sakit atau ketika parah dikatakan sebagai radang tenggorokan. Anda menilai hal yang sama juga, jadi memang virus corona ini berbeda. Dia bukan hidung meler, karena kalau sekarang orang sudah panik. Hidung meler, demam, lebih dari 3 hari, langsung kemudian ke RSPI Sulianti Saroso atau Rumah Sakit Persahabatan. Sungguh tidak perlu. Saran saya adalah bagi mereka yang merasa memiliki gejala-gejala seperti itu, jangan panik, jangan langsung berangkat ke rumah sakit. Karena apa? Kalau semua orang melakukan itu, rumah sakitnya penuh. Dan seandainya betul-betul kena terpapar virus itu, dia sumber penularan virus itu, dalam perjalanan dia akan berisiko menularkan penyakit. Kalau benar-benar corona misalnya, atau penyakit yang lain. Gitu. Jadi saran pertama adalah isolasi diri. Jangan banyak-banyak bergaul dengan orang lain, termasuk dengan orang-orang di rumah. Jadi berdiam dirilah di kamar. Pertanyaannya misalnya demamnya lebih dari 3 hari, mendekati seminggu. Kan kalau diam sendiri di rumah juga nggak nyaman juga. Saya harus berobat ini. Betul, makanya setelah itu saya sepakat dengan Pak Alvin bahwa pemerintah harus memberikan satu sumber informasi sehingga pasien, masyarakat umum bisa melihat mana yang kira-kira statusnya dia match, apakah ini cuma flu biasa, atau common cold, kalau bahasa Inggris common cold, influenza, atau virus corona. Karena ini range-nya juga terus terang tidak persis, tidak yang digunakan Mas Aiman tadi. Sehitam putih tadi. Tidak sehitam putih tadi. Jadi masih ada range-nya, ada yang seperti ini. Tapi bahwa itu kemudian yang paling mudah dipahami sehingga untuk mempermudah apakah ini corona atau flu biasa misalnya. Tapi ini harusnya kewajiban pemerintah untuk menyampaikan ini. Dan ketika kemudian WHO sudah menyampaikan dengan bahasa sederhana, tentu ini harus disosialisasikan. Kami media berkewajiban untuk menyampaikan contohnya, itu. Saya ingin tanya, terkait dengan apa yang dilakukan di negara, Anda pernah beberapa di negara Eropa, di Inggris misalnya tempat Anda tinggal. Apa yang kemudian terjadi di sana terkait virus corona? Contohnya di Inggris, pemerintah Inggris lewat NHS itu Departemen Kesehatannya, pelayanan kesehatannya, mereka hanya punya satu website, nhs.org. Itu semua informasi ada di situ dalam bahasa awam. Dalam bahasa awam. Jadi nggak banyak sumbernya, nggak banyak macam-macam. Bukan bahasa kedokteran yang tinggi-tinggi. Bahasa kedokterannya juga ada, tetapi for medical professionals, klik this link. Ini yang lebih detail, penjelasannya sudah lebih detail. Untuk masyarakat umum ini, ini. Bahasanya sangat yang sederhana. By default bahasa sederhana. Dan ditawarkan dalam website. Kenapa? Karena orang bisa mengaksesnya, banyak orang. Kita bayangkan sajalah kira-kira pengguna internet di Indonesia ada sekian gitu. Bisa menggunakan pada saat yang sama asal servernya kuat. Telepon juga harus dicantumkan beberapa, tapi telepon ini lebih technically lebih sulit. Karena bayangkan kalau ada 1.000 orang yang menelpon saat bersamaan, artinya ada 1.000 operator seperti itu. Jadi apalagi zaman sekarang ya, semua penetrasi dan di situ, mobile phone dan sebagainya. Pertanyaan terkait corona ada semua. Ada. Ketika ini maka ini, ketika itu maka itu. Betul. Ada semuanya. Betul. Dan advice pertama yang dilakukan adalah do not panic, self isolate. Jangan panik, mengisolasi diri ketika kalau Anda merasa kemungkinan saya kena flu. Dan yang terpenting dalam isolasi diri itu ada petunjuknya dari Kementerian Kesehatan Inggris yang kemudian bisa dilihat ketika ini maka ini, ketika itu maka itu. Betul. Seperti itu. Pada saat itu kalau memang diperlukan untuk diobati, karena
Gini, range itu juga macam-macam. Ada yang ringan, tadi saya sebutkan 80% itu ringan. Sekian persen berat. Yang case fatality rate-nya cuma 3% tadi, yang fatal 3%. Sebagian besar dari penderita masih bisa berlaku seperti normal, hanya mereka demam, batuk kering, dan itu tadi yang Ini corona tadi. Ya, betul. Jadi sebenarnya sebagian besar ringan. 80 sekian itu ringan. Oke, baik. Flu biasa. Kecuali ada komplikasi-komplikasi tertentu. Nah, kalau yang itu bisa. Baik. Terakhir, Bung Alvin, Ya. Indonesia belum punya seperti ini, Kementerian Kesehatan, satu website yang bisa membantu dan menjawab sedikit banyak pertanyaan masyarakat terkait hari ini kita, virus corona. Ya, kalau ada kan hari ini tidak sampai seperti sekarang. Ya. Jadi bisa menggunakan website, Ya. website, media sosial, WhatsApp, kerjasama dengan operator seluler, plus SMS, kerjasama dengan BPJS, data BPJS ada, semua peserta BPJS itu juga ada emailnya mungkin atau alamatnya, dikirim surat, dikirim SMS, WhatsApp, sehingga masyarakat itu punya suatu sumber informasi yang kredibel, resmi, akuntabel, dan juga update. Ini diperlukan sehingga kalau ini ada hoax itu akan sulit masuk. Oke. Masyarakat bisa bertanya, bisa melaporkan, dan setiap saat diupdate terus. Edukasi-edukasi dengan bahasa-bahasa yang ringan, dengan video yang pendek, dengan infografis dan sebagainya. Ini sangat diperlukan. Masyarakat mulai dari anak-anak sampai yang lanjut usia itu diberi penjelasan tentang virus corona dan bagaimana virus corona bisa dicegah kalau terjadi apa, dan juga mortality rate itu juga rendah apabila terdeteksi dan ditangani secara benar. Nah, hal-hal seperti ini karena ketidaktahuan itu kemudian menjadi masalah. Kalau kemudian ini belum juga dilakukan, kita tidak berharap tentu ada kasus baru lagi. Tapi ketika nanti ada kasus baru lagi, apa yang terjadi, apa yang bisa dibayangkan yang berbahaya ketika ini belum dilakukan? Informasi menjadi sumber utama dari pemerintah belum ada. Ya, saya khawatir hoax ini akan terus berkembang. Ya, kita dengar dari si A, si B, kemudian kita padukan sendiri, analisis sendiri, masukkan opini sendiri, sebarkan pada orang lain, itu lebih berbahaya lagi. Dan efeknya bisa sembako, masker, sebetulnya dan sebagainya. sebetulnya ini kan pengalaman ini bisa kita terapkan nanti untuk yang lain-lain juga. Jadi harus sigap sejak awal mengantisipasi, berikan satu sumber informasi yang akuntabel, yang kredibel, mudah dihubungi publik, menggunakan bahasa yang dipahami awam. Baik, terima kasih. Bung Alvin Lee, Komisioner Ombudsman, dan juga Bung Dono Widiatmoko, pengurus Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia di bidang globalisasi kesehatan. Terima kasih sekali lagi, dan tadi juga ada Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Terima kasih Bung Dono, Bung Alvin, dan semoga pesan dari Bung Alvin untuk pemerintah segera membentuk atau segera membuat satu kanal khusus, entah itu website, entah itu media Pusat sosial. informasi krisis. Pusat informasi krisis terkait corona, agar informasi jelas kepada masyarakat, pertanyaan juga bisa masuk, dan kemudian bisa langsung dijawab secara jelas untuk menghindari hoax yang bisa berefek kemana-mana, termasuk ke sembako, pembelian yang berlebih, masker, dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi, dan kami akan segera kembali, saudara.